Perkenalkan, nama saya Anita Drasuti dengan NIM akhiran 080 dari kelas IKTC akan melakukan praktikum acara 2 mengenai pengambilan darah, nekropsi, dan vaksinasi. Dalam pengambilan darah, pertama-tama kita mengoleskan alkohol 70% di bagian bawah sayap kanan ayam, tepatnya di bagian vena, kemudian baru dilakukan pengambilan darah. Sebelum mulai nekropsi, ayam dilepaskan dari kulitnya, dari bagian dada, hingga semuanya terbuka dan memudahkan dalam nekropsi. Nah, berikut ini keadaan kulit sudah terlepas dari rongga dada, perut, sampai leher. Lalu dilakukan pengecekan mata dengan cara membuka penutup bagian bawah mata. Kemudian diamati apakah ada kelainan atau tidak. Pada ayam ini, mata berwarna putih pucat. Selanjutnya merupakan pengecekan rongga mulut. Pada ayam ini ditemukan lendir yang terlihat sangat jelas. Kemudian pada dinding atas mulut tidak ditemukan bintik-bintik maupun kemerahan pada dinding atas mulut. Selanjutnya merupakan pemeriksaan permukaan laring. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menggunting pertemuan rongga mulut bagian atas dan bagian bawah sampai ke ujung laring atau tenggorokan. Ini merupakan keadaan laring. Selanjutnya merupakan pemeriksaan bagian otak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membuka tempurung atau pelindung otak, lalu diamati apakah ada pendarahan atau tidak. Pada ayam ini tidak ditemukan pendarahan. Kemudian merupakan pemeriksaan rongga dada dan perut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara membuka tulang pelindung dada dan perut. Diamati apakah ada cairan atau tidak. Pada ayam ini terdapat cairan di dalam rongga dada dan perut. Kemudian merupakan pemeriksaan hati. Pada hati ayam ini berwarna merah, tidak terdapat bintik-bintik maupun berwarna pucat. Ukurannya juga tidak membesar dan mengecil. Setelah ditekan juga tidak hancur. Kemudian pemeriksaan jantung. Pada ayam ini dalam selaput jantungnya terdapat cairan, tapi karena tindakan yang tidak sesuai maka selaput tersebut lepas dan tidak sempat tervideo. Kemudian pengecekan paru-paru dengan cara memotong paru-paru kanan dan paru-paru kiri, kemudian diapungkan ke air apakah paru-paru tersebut mengapung atau tidak.
pada paru-paru ayam ini mengapung di air dan berwarna merah. Ini merupakan bursa Fabricia pada ayam. Selanjutnya merupakan pemeriksaan saluran pencernaan. Pengecekan saluran pencernaan dilakukan dengan cara membelah saluran menjadi dua dan diamati bagian dalamnya. Pada saluran pencernaan ayam ini terdapat cairan yang berwarna kuning. Untuk saluran pencernaan bagian dalam tidak ditemukan bagian yang meradang maupun yang berwarna merah homogen. Selanjutnya merupakan pemeriksaan tembolok atau crop dengan cara membelah menjadi dua bagian dan diamati bagian dalamnya apakah ada kelainan atau tidak. Pada isi tembolok atau crop ayam ini didominasi oleh beras putih dan sedikit pakan lainnya. Setelah itu, pengecekan bagian dalam tembolok atau crop. Sebelumnya, pakan yang berada di tembolok atau crop dibersihkan terlebih dahulu. Pada ayam ini, tembolok atau crop bagian dalamnya terdapat sobekan-sobekan. Lalu, untuk pemisahan bagian dalam dan luar pada tembolok atau crop sangat sulit untuk dilakukan. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan dengan cara memasukkan agen yang telah dilemahkan pada tubuh ternak. Fungsi dari vaksinasi yaitu pembentukan kekebalan atau antibodi sehingga mampu melawan penyakit. Vaksinasi dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan inaktif. Vaksin aktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dilemahkan. Sedangkan vaksin inaktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan metode tertentu, bisa dengan suhu panas, radiasi, dan bahan kimia. Dalam metode pemberian vaksin terdapat beberapa cara. Vaksin aktif dapat dilakukan dengan cara langsung atau oral melalui mulut, mata, atau telinga. Lalu dapat dilakukan dengan intramuskular melalui otot dan sayap, dan juga dapat dilakukan melalui air minum. Sedangkan vaksin inaktif dapat dilakukan melalui injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Ini merupakan contoh vaksin ND. Vaksin ini merupakan jenis vaksin aktif dengan metode pemberian tetes mata, suntik IM, dan air minum. Dosis pemberian vaksin ND pada anak ayam diberikan 1 mili, minimal 3 bulan sekali. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian ini, vaksin wajib diberikan dan vaksin ND dengan tetes mata disarankan sebelum umur 1 minggu. Selanjutnya, ada vaksin Gumboro. Vaksin Gumboro juga merupakan vaksin aktif dengan metode pemberian tetes mata dan air minum. Dosis pemberiannya diberikan 1 kali pada ayam broiler dan 2 kali pada ayam layer dalam 1 periode. Vaksin wajib diberikan dan vaksin Gumboro wajib diberikan sebelum umur 2 minggu. Selanjutnya ada vaksin AI. Vaksin AI merupakan vaksin inaktif dengan cara pemberian suntik dilakukan 1 kali sesuai rekomendasi untuk broiler dan 3 kali untuk layer. Vaksin juga bersifat wajib dan vaksin AI Killet diberikan secara subkutan pada leher. Contoh yang terakhir ada vaksin IB. Vaksin ini merupakan vaksin aktif yang diberikan dari tetes mata dan air minum 1-2 kali pada broiler dan 4-5 kali pada layer mengikuti program ND atau sesuai kerawanan keadaan. Vaksin ini wajib untuk layer. Pemberian vaksin IB harus dilakukan secara teratur untuk mencegah penyakit IB karena sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Frekuensi pemberian vaksin tergantung kondisi dan situasi ternak maupun perusahaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.